Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu bapak, salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Ibu bapak, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan ibu bapak sekalian, yaitu video dengan judul Kabar Gembira bagi PNS atau ASN karena sistem angka kredit tidak lagi merepotkan. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk ibu bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton setia dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Beriring doa, mudah-mudahan ibu bapak senantiasa diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu bapak sekalian, kita langsung saja menuju pada materi video tentang sistem angka kredit tidak lagi merepotkan. Video ini materi akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Muhammad Fatkur Rahman SPD. Beliau adalah seorang kepala SMA Negeri 1 Kayangan, Kabupaten Lombok Utara ya. Ini mudah-mudahan dengan penjelasan ini sekaligus ya kita akan dapat mengetahui bagaimana tentang sistem angka kredit bagi ASN ya. Silakan simak ulasannya ya bersama Bapak Muhammad Fatkur Rahman, Kepala SMA 1 Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Kita akan membahas tentang peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 yang intinya di sana terdapat sistem angka kredit yang baru. Mungkin dari beberapa sahabat mungkin sedikit atau mungkin banyak yang belum mengetahui peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 ini, yang pada khususnya kita akan bahas tentang sistem angka kredit yang baru. Sebenarnya di peraturan BKN itu tidak hanya membahas tentang angka kredit, namun yang paling penting bagi kita adalah tentang sistem angka kredit yang baru. Nah, seperti apa angka kredit yang baru? Marilah kita bahas bersama-sama. Ini saya membuat tabel, ini saya rangkum dari peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Saya akan membahas dulu tentang jabatan fungsional keahlian. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan bahas tentang jabatan fungsional keterampilan. Seperti kita tahu bahwa jabatan fungsional sekarang itu ada dua, jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Tidak ada lagi seperti dulu, kalau dulu jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Nah, semenjak ada undang-undang ASN, terminologi itu sudah tidak dipakai lagi. Oke, sobat sekalian, di video saya terdahulu saya menjelaskan bahwa untuk kenaikan pangkat selanjutnya tidak ada lagi yang namanya DUPAK atau daftar usul penetapan angka kredit. Nanti nilai angka kredit itu cukup dikonversi dari nilai predikat kinerja. Jadi kalau dulu itu sebenarnya adalah dikonversi dari nilai PKG, yaitu penilaian kinerja guru, kemudian ditambah lagi nilai PKB, ditambah lagi juga nilai unsur penunjang. Nah, sekarang itu tidak lagi dikonversi dari nilai PKG, tapi dikonversi dari nilai atau predikat SKP atau kinerja.
Nah, untuk itu nanti karena langsung dikonversi dari nilai kinerja, maka tidak perlu lagi pegawai jabatan fungsional melakukan usul dupak atau daftar usul penetapan angka kredit. Oke, sekarang saya bahas poin-poinnya ya. Kita mulai dari golongan 3A. Nah, golongan 3A ini dibutuhkan angka kredit 0. Jadi beda dengan aturan lama. Kalau aturan lama ini untuk ke golongan 3A itu angka kredit minimal yang disyaratkan adalah 100. Nah, sekarang itu tidak 100 tapi 0. Jadi ketika diangkat menjadi jabatan fungsional maka mendapat angka kredit 0. Nah, jabatan fungsional keahliannya disebut ahli pertama. Nah, nanti ketika dari golongan 3A ke golongan 3B itu membutuhkan angka kredit sebesar 50. Ketika 3A menuju 3B, 3B ini jabatannya masih ahli pertama. Nah, karena standar atau normatifnya itu kenaikan pangkat itu adalah 4 tahun, standarnya 4 tahun, bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat. Karena dalam 4 tahun itu standarnya 50, maka per tahun nanti mendapat angka kredit 12,5. Ini kalau nilai predikat SKP-nya itu baik. Nanti kalau sangat baik maka dikalikan 150%, seperti yang pernah saya jelaskan di video saya terdahulu. Nah, kemudian dari 3B ke 3C ini sama membutuhkan angka kredit 50. Jadi nanti per tahun itu mendapatkan 12,5 sama ya. Ini dengan asumsi nilai predikat SKP itu baik. Nah, ketika sudah mencapai golongan 3C maka jabatan fungsionalnya akan beralih jenjang menjadi ahli muda. Jadi 3A, 3B itu masih ahli pertama, begitu naik pangkat ke 3C maka jabatannya berubah yang disebut dengan alih jenjang menjadi ahli muda. Nah, nanti ketika alih jenjang ini maka aturan baru itu ada yang namanya uji kom atau uji kompetensi. Nah, inilah yang kalau aturan lama ketika alih jenjang tidak ada uji kompetensi, sekarang ada uji kompetensi. Nah, ketika sudah mencapai golongan 3C maka angka kreditnya ini diriset menjadi 0 ya, menjadi 0. Ini bedanya dengan aturan lama ya, tidak diriset kalau aturan lama, tapi sekarang diriset. Jadi ketika sudah alih jenjang maka angka kreditnya itu menjadi 0, jadi tidak bisa ditabung. Menabung itu tetap bisa ketika belum alih jenjang, misalkan ketika 3A, 3 ini kan minimal 50. Nah, ketika nanti mendapat 60 ya, 60 dari mana? Mungkin dari nyicil dari PKB ya, PKB masih ada ya, maka nanti yang 10 itu bisa ditabung. Ketika mendapat 60 maka nanti untuk ke 3C nya cukup menambah 40 sehingga menjadi 100. Nah, nanti seandainya 3C ini mendapatkan angka kredit 110 misalkan, maka tabungan 10 ini tidak bisa dipakai lagi karena diriset menjadi 0 ya. Jadi ketika 3C golongannya ada jabatannya ada ahli muda, maka angka kreditnya itu menjadi 0. Nah, nanti ketika dari 3C ke menuju 3D maka membutuhkan angka kredit 100 ya. 3C ke 3D ini kalau 3D itu masih ahli muda ya. Kemudian karena 100 maka per tahunnya akan mendapatkan angka kredit 25. Nah, dari 3D ke 4A ini juga sama,
yang dibutuhkan adalah 100. Ketika mencapai 3A maka menjadi ahli madya. Nah, alih jenjang lagi. Ketika alih jenjang maka lagi disyaratkan untuk mengikuti uji kompetensi. Di samping ada uji kompetensi, ini disyaratkan juga harus ada nilai angka kredit PKB alih jenjang sebesar 6 angka kredit. Jadi kalau untuk menuju ke ahli muda ini tidak perlu angka kredit PKB, tetapi dari ahli muda menuju ahli madya ini disyaratkan ada angka kredit PKB sebesar 6 angka kredit. Sebenarnya kalau hanya 6 itu tidak berat, ya tidak berat. Kalau dulu itu kan setiap naik pangkat itu harus ada PKB. Nah, sekarang tidak harus setiap naik pangkat, tetapi setiap alih jenjang itu pun hanya 6. Nah, kalau dulu kan dari 3D ke 4A itu 8, PIK-nya 8, belum pengembangan diri minimal 4, 12 ya, belum yang dari 3C ke 3D itu juga diminta. Jadi sekarang kalau dalam hal PKB itu boleh dikatakan lebih meringankan pejabat fungsional. Ingat, pejabat fungsional tidak hanya guru ya, ada pengawas, ada jaksa, ada dokter. Ini saya bicara umum ya, bicara umum. Nah, jadi ketika nanti menuju ke 4A ini sudah berubah atau beralih menjadi ahli madya, nanti ada uji kompetensi sama disyaratkan angka PKB alih jenjang sebesar 6 angka kredit. Nah, 6 ini bisa dicicil ya. Jadi ketika nanti masih 3C ya, ini masih ahli muda, ini bisa mencicil ya, misalkan dapat 3, kemudian nanti menuju ke 4A dapat 3 lagi, ini sudah 6 ya. Jadi tidak harus pas 3D ke 4A itu dapat 6, tapi boleh dicicil. Nah, begitu sudah ahli madya golongan 4A, maka angka kredit lagi dimulai dari 0, di reset lagi. Nah, selanjutnya kalau mau ke 4B dari 4A ini angka kredit minimal yang dibutuhkan adalah 150, sehingga per tahun itu diberikan angka kredit tahunan 37,5. Dari 4B ke 4C sama 150, kemudian dari 4C ke 4D sama 150. Nah, begitu nyampe ke 4D maka ada peralihan alih jenjang, yaitu menjadi jabatan fungsionalnya adalah ahli utama. Nah, kalau ahli utama itu juga ada uji kompetensi dan angka kredit dan angka kredit PKB ini diminta 12. Ini pun kecil ya, kecil daripada yang dulu itu di samping besar, yaitu kalau ke 4D itu 14 belum PD-nya itu minimal 5, itu sudah 19. Belum lagi dari 3A ke 4A ke 4B juga harus, 4B ke 4C. Jadi dulu per kenaikan pangkat diminta angka kredit PKB, sekarang hanya 12, itu pun per alih jenjang. Nah, setelah itu 4D ke 4E ini yang diminta adalah 200 ya. Maka per tahunnya mendapatkan 50 ya, tetap jabatannya adalah ahli utama. Jadi ahli utama ini sudah mentok, sudah paling tinggi, tidak berubah lagi gitu ya. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang sistem angka kredit yang baru. Jadi intinya di sini ya, ketika sudah alih jenjang maka angka kredit diriset menjadi 0 lagi. Kemudian ketika alih jenjang nanti ada uji kompetensi dan juga ada persyaratan angka kredit PKB, tapi ini pun alih jenjangnya dari dari ahli muda ke ahli madya dan ahli madya ke ahli utama. Untuk yang ini
ahli pertama ke ahli muda tidak diminta. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.